البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seputar adab bagi para muslimah, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas bagaimana keutamaan tarbiyatul aulad alal khairi salah, keutamaan mendidik anak-anak di atas kebaikan dan kesolehan, sehingga orang tua walaupun mereka sudah menjadi tanah di dalam kuburnya, pahala-pahala akan terus mengalir dari jalur seorang anak saleh, baik itu dengan doa-doanya yang dipanjatkan maupun dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak saleh yang kesolehannya merupakan hasil didikan dari orang tuanya. Karena berarti terkandung di dalamnya juga ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, kemudian mereka beramal, yang dengannya orang tua akan mendapatkan aliran pahala yang tidak akan terputus. Oleh karena itulah sepantasnya bagi setiap orang tua untuk mengerahkan upayanya dalam memberikan tarbiyah, memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka dengan pengajaran yang baik. Sekarang kita akan masuk pada pasal yang keempat, khusus berkaitan dengan pengajaran anak perempuan. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad al-Iryani hafizahullah ta'ala, fadlul ihsani fi tarbiyatil banati was sabri alaihim. Fadlul ihsan fi tarbiyatil banat. Pasal ini akan membicarakan tentang keutamaan berbuat ihsan dalam mentarbiyah anak-anak perempuan. Was-sabri alaihin, demikian pula keutamaan bersabar dalam mensikapi, merawat anak-anak perempuan. Dikhususkan terkait masalah anak perempuan dikarenakan dulu anak-anak perempuan keberadaannya dianggap sebagai suatu aib bagi keluarga, dan keberadaannya tidak diinginkan di dalam masa-masa jahiliyah. Bahkan mereka menganggap itu sebagai berita buruk. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswad. Kalau ada kabar bahwasanya yang lahir untuknya adalah anak perempuan, mereka sepanjang hari dalam keadaan bersedih geram. Makanya datang Islam membebaskan para anak-anak perempuan dari kekejaman ini, dan datang secara khusus dorongan untuk kita berbuat ihsan kepada mereka dalam mentarbiyah maupun dalam merawat, untuk kaum muslimin semakin bersemangat dalam memberikan pengajaran kepada anak perempuan dan tidak mengesampingkan
Qala an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'ani imra'atun wa ma'aha ibnatani laha fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah fa'ataituha iyyaha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, datang kepadaku seorang wanita dan bersamanya seorang anak perempuan. Maka dia meminta kepadaku. Ya, ibu-ibu bersama anak perempuannya datang kepada Aisyah, minta-minta kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan dia saat itu kondisinya memang pantas untuk meminta. Wanita sendirian merawat anak perempuan. Aisyah mengatakan memberi wanita dan putrinya itu. Subhanallah. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada simpanan bahan makanan kecuali, kata beliau, ghaira tamratin wahidah, kecuali satu butir kurma. Di rumah Nabi, rumah orang yang paling mulia, dan di istri yang paling beliau cintai, tidak ada makanan kecuali satu butir kurma. Maka satu butir kurma itu pun fa'ataituha iyyaha, aku berikan sebutir kurma itu kepada perempuan tersebut. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha, maka wanita itu pun menerima sebutir kurma dan dia belah menjadi dua dan dia berikan kepada kedua putrinya. Nah, jadi yang bersama dengan si ibu itu bukan hanya satu orang anak perempuan, tapi ibnatani laha, dua orang anak perempuan bersamanya. Seorang ibu membesarkan, merawat dua anak perempuan. Ketika mendapatkan sebutir kurma, sang ibu tidak menginginkan untuk dimakan sendiri, tapi sebutir kurma dia bagi dua untuk diberikan kepada kedua putrinya. Sebutir kurma yang nilainya di sisi kita saat ini sesuatu yang remeh, terkadang jatuh saja tidak diambil. Tapi pada masa itu subhanallah, falam ta'kul minha syai'a, maka si ibu pun tidak makan sedikit pun dari sebutir kurma yang diberikan tadi. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha, kemudian wanita itu pun berdiri dan keluar bersama dengan kedua putrinya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu hadithaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, maka aku pun ceritakan cerita tentang si ibu-ibu dan dua anaknya tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya min banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa saja yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, diuji dengan memiliki anak perempuan, diuji dengan sulitnya mengatur anak perempuan, diuji dengan keharusan untuk betul-betul ekstra dalam menjaga anak-anak perempuan, karena mereka beda penjagaannya dengan anak laki-laki. Diuji dengan adanya anak perempuan, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak tersebut akan menjadi sitr, akan menjadi pelindung dari siksa api neraka. Nah, hadis muttafaqun alaih. Padanya jelas keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Dan sampai orang tua kemudian
menyepelekan atau mengesampingkan hak-hak anak perempuan karena dia memiliki anak lelaki yang dia sukai. Tapi hendaknya berupaya untuk memenuhi dan bersikap adil kepada anak-anaknya. Dan terkhusus ada anak perempuan, terkhusus pada mereka ada keutamaan tersendiri yang dijanjikan, termasuk hadis ini, bahwasanya anak-anak perempuan kapan saja orang tua berbuat ihsan kepadanya, maka anak-anak tersebut akan bisa menjadi benteng pelindung bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwasanya mayoritas riwayat dengan lafaz ihsan. Kemudian fasabara alaihin, berbuat ihsan dan bersabar dalam mendidik anak-anak perempuan dan merawat mereka. Wa at'amahunna wa saqahun, memberi makan dan memberi minum mereka. Wa kasahun, dan memberi pakaian kepada mereka. Fa anfaqa alaihin, dan memberikan nafkah kepada mereka. Wa zawwajahunna, dan menikahkan mereka. Wa ahsana adabahun, dan memperbagus adab mereka. Ini di antara bentuk-bentuk ihsan yang dirinci pada riwayat yang lain. Nah, berarti tuntutannya sampai apa? Wa zawwajahun, sampai menikahkan anak-anak perempuan tersebut. Dan semua apa yang dirinci ini terkandung dalam lafaz al-ihsan. Naam, Nabi SAW ungkapkan dengan lafaz yang singkat padat, fa ahsana ilaihin, berbuat ihsan kepada mereka. Dikatakan oleh pensyarah hadis di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadhihi al-awsaf yajma'uha lafdzul ihsan alladhi iqtasara alaihi fi haditsil bab. Qala fil hadithi ta'kidu haqqil banat lima fihinna min ad-dha'fi ghaliban 'anil qiyami bi masalihi anfusihin bi khilafi adh-dhukur lima fihim min quwwatil badani wa jazalatir ra'yi. Pada hadis ini terdapat dorongan penguat untuk menunaikan hak anak-anak perempuan. Dikarenakan pada anak-anak perempuan itu adanya kelemahan, mayoritasnya anak perempuan ya lemah untuk bisa menunaikan kemaslahatan mereka, berbeda dengan laki-laki yang mereka memiliki kekuatan badan untuk bisa bekerja sendiri setelah balik, memiliki pemikiran yang maju, karena secara umum kekuatan pemikiran laki-laki itu di atas pemikiran perempuan. Wa imkanit tasarrufi fil umuril muhtaji ilaiha fil aktsaril ahwal, dan laki-laki itu mungkin untuk berbuat pada banyak perkara dan banyak kondisi, berbeda dengan wanita yang mereka gerakannya sangat terbatas. Makanya datang dorongan khusus untuk berbuat baik kepada mereka. Dikatakan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, wa la'alla wajha takhsisihin anna ihtiyajahunna ila al-ihsani yakunu akthar min as-sibyan. Faman satarahunna bil ihsani an luhuqil 'ar yujaza bis sitri 'anil nar jazaan wifaqa. Kemungkinan sisi dikhususkannya para wanita ini untuk orang tua berbuat ihsan kepada mereka. Nah, karena apa? Butuhnya anak-anak perempuan ini lebih banyak, butuh untuk diperlakukan dengan baik. Anak perempuan ini lebih banyak bahkan dibandingkan dengan bayi laki-laki. Nah, maka siapa saja yang bisa menutupi itu dengan perbuatan ihsan di dunia, menutupi kebutuhan anak-anak perempuannya. Nah, maka akan dibalas dengan ditutup dia dari siksa api neraka. Mereka menjadi sitar, menjadi penutup, pelindung
bagi orang tuanya dan disiksa api neraka. Terus kenapa keberadaan anak perempuan kok dikatakan sebagai ibtila, sebagai ujian? Bukankah itu nikmat? Adanya anak perempuan merupakan nikmat. Disebut sebagai ibtila, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, innama sammahu ibtila'an li'anna an-nas yakrahunal banat. Ini pada asalnya, apalagi dulu di masa jahiliyah. Walaupun pada masa sekarang tentunya di sisi kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah terkadang banyak dari keluarga yang menanti-nantikan memiliki anak perempuan. Tapi pada asalnya dulu keberadaan anak perempuan mereka dianggap sesuatu yang memalukan, sesuatu yang dibenci. Li'anan nas yakrahunal banat. Karena manusia mereka membenci anak-anak perempuan. Faja'a asy-syar'u bi zajrihim 'an dzalik wa raghaba fi ibqa'ihinna wa tarki qatlihin. Maka syariat pun datang untuk mencela perbuatan mereka tersebut dan mendorong agar membiarkan anak-anak perempuan tetap hidup dan jangan dibunuh. Dengan apa? Diberi targhib. Karena perkara din, pemberian targhib ya dengan pahala, dengan disebutkannya pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan kepada anak perempuan dan bersabar dalam mendidik mereka. Dan terasa pendidikan anak perempuan dibandingkan pendidikan anak laki-laki. Itu terasa bedanya. Terlebih lagi di tempat-tempat yang mereka jauh dari majelis ilmu. Betapa banyak orang tua mengeluhkan anak-anak perempuan bagaimana ini pendidikannya. Sedangkan orang tuanya tidak bisa mengajari ketika di rumahnya. Dan dia sendiri jauh dari majelis ilmu, bingung. Berbeda dengan anak laki-laki yang ketika mereka telah dirasa oleh orang tuanya cukup memiliki kemampuan, memiliki kemandirian, dia bisa dikirim ke tempat-tempat ilmu, dikirim ke majelis-majelis ilmu, ke pondok-pondok pesantren, sesuatu yang lumrah. Tapi para perempuan tidak. Di sini butuh kesabaran yang besar dari orang tua untuk mendidik mereka dan mengupayakan kebaikan mereka. Dan dikatakan dalam syarah Sunan Tirmidzi, yuhtamalu an yakuna makna al-ibtila' huna al-ikhtibar ay man ikhtubira bi syai'in minal banat liyunzara ma yaf'alu ayuhsinu ilaihinna am yusi'. Ada kemungkinan makna yang lain dari ibtila' tersebut, yaitu bahwasanya keberadaan anak perempuan itu dijadikan sebagai ujian untuk dilihat apakah dia mampu berbuat ihsan atau berbuat buruk. Dan semuanya masuk dalam bentuk ibtila'. Dan jelas pada hadis ini terdapat keutamaan untuk berbuat baik kepada anak perempuan dengan memberikan makanan. Karena jelas sebab datangnya hadis berkaitan dengan seorang ibu yang memberikan makan kepada anak perempuannya. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ja'at miskinah tahmilu ibnataini laha fa'ad'amtuha thalathata marat." Ini kisah yang lain. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, datang kepadaku seorang wanita yang miskin yang menggendong dua anak perempuannya. Maka aku pun memberikan mereka makan dengan 3 butir kurma. Subhanallah, pada masa itu akhwan, sebutir kurma memiliki nilai yang besar.
Bahkan pada kisah perang Abu Ubaidah bin Jarrah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan perang sehari cuman mendapatkan jatah makan 1 butir kurma. Mau perang, nah dijatah oleh komandan pasukan sehari 1 butir kurma sampai habis. Nah, 1 butir kurma itu setelah dimakan, bijinya tidak dibuang langsung, tapi mereka kulum. Mereka biarkan di mulut untuk diemut-emut. Keadaan para sahabat dulu sampai habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dengan adanya ikan besar dari lautan yang terdampar. Tapi syahidnya bagaimana 1 butir korma pada masa itu merupakan perkara yang mampu untuk menegakkan punggung-punggung manusia berdiri seharian. Dalam artian bisa kuat bertenaga dalam waktu sehari. Kita kalau sekarang makan 7 korma di pagi hari saja, terkadang masih lemes. Dicek HP-nya belum naik. Ini manusia zaman sekarang. Apa yang membedakan barokah? Yang membedakan adalah barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang besar pada masa itu. Dengan 1 korma saja yang diberkahi mampu seorang untuk bertahan hidup, mampu mendapatkan kekuatan dalam sehari, bahkan untuk berperang. Dan dari masa ke masa keberkahan tersebut semakin berkurang. Qala fa'atat kulla wahidatin minhuma tamarah, maka wanita itu pun kemudian memberikan masing-masing putrinya 1 butir kurma. Wa rafa'at ila fiha tamaratan litakulaha. Kemudian sang ibu, karena masing-masingnya sudah diberi 1 butir kurma, dia ingin memakan 1 butir kurma yang tersisa untuk dirinya sendiri. Dia angkat butir kurma tersebut ke mulutnya untuk dia makan. Tapi fastan amadha ibnataha. Ternyata kedua putrinya masih minta untuk makan lagi. Nah, dia mau makan, sang ibu ini mau makan, lihat putrinya masih minta, kurang. Tidak jadi makan, fasyaqqatit tamarah. Maka sang ibu pun kemudian membelah 1 butir kurma tersebut jadi 2. Dia tidak jadi makan. Allati kana turidu an ta'kulaha bainahuma, yang asalnya tadi untuk dia inginkan, mau dia makan, tapi ketika kedua putrinya ini minta, dibelah kemudian diberikan kepada keduanya. Dan ini banyak dirasakan oleh para ibu. Mereka lebih mementingkan untuk memberikan apa yang dipunyai bagi anak-anaknya, dan terkadang tidak memperdulikan apa yang dia makan. Maka sepantasnya bagi kita sebagai anak-anak untuk banyak mendoakan orang tua kita, dan juga kita apabila saat ini sudah menjadi orang tua, maka juga berupaya untuk mencontoh mereka ini dalam sisi ihsan, dalam berbuat ihsan kepada anak-anak. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan peristiwa itu, fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara wanita tersebut menjadikan aku takjub. Semuanya dalam kondisi lapar, ibu maupun 2 anak. Si anak sudah diberi, ibunya ingin makan, tapi melihat anaknya masih ingin memakan kurma, akhirnya tidak jadi dia makan. Perkara yang menakjubkan dari isar seorang ibu kepada anak-anaknya, padahal dia juga sebenarnya butuh untuk makan. Maka aku sebutkan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh si ibu tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
faqala innallaha qad aujaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Lihat bagaimana fadilah berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan. Rasulullah katakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan baginya dengan sebab itu surga. Dengan sebab perbuatan si wanita itu Allah Subhanahu wa taala haruskan dia masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dengan sebab perbuatannya tersebut dari siksa api neraka. Keutamaan yang agung dari hadis yang kedua ini jelas kita mengambil faedah bahwa selain berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan sebagai sebab seorang terlindungi dari siksa api neraka, juga menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Hadis yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Hadis rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memenuhi kebutuhan anak-anak perempuan, yaitu jariyatain, yaitu dua anak perempuan, dan ala yang dimaksudkan di sini adalah qama alaihima bil mu'nah wat tarbiyah wa nahwihima. Siapa saja yang memberikan nafkah, memberikan pengajaran, merawat, mendidik dua anak perempuan sampai keduanya balik. Di sini kita lihat pada kisah-kisah tersebut semuanya kisahnya dua anak perempuan. Karena kalau kita bayangkan ya, subhanallah bagaimana beratnya, apalagi ibu sendirian misalnya merawat dua anak wanita. Yang merawat dua anak-anak perempuan sampai usia balik, jaa yaumal qiyamah ana wa hu, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku bersama dengan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jemarinya menunjukkan kedekatan antara orang yang berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, hadzal hadits fihi fadlu aulil insani lil banat. Wadhalika anal binta qasiratun dha'ifatun mahinah. Ini hadis padanya penunjukan keutamaan seorang menanggung, merawat, memberikan nafkah kepada anak-anak perempuan. Kenapa? Karena yang namanya anak perempuan itu mereka lemah, mereka terhina. Orang tua pun kalau mau membawa pada majelis tidak bisa. Berbeda dengan seorang memiliki anak laki-laki, dia pergi ke majelis bersama dengan anak laki-lakinya. Kalau sudah besar, mereka mengawalnya, mengikuti orang tuanya. Beda dengan anak perempuan yang mereka tidak bisa nampak di majelis-majelis. Tapi sama saja yang berbuat baik seperti itu, ketika memiliki anak-anak perempuan, ini sebagai sebab dia mencapai ketinggian derajat di surga, akan masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Datang pada hari kiamat, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang dekat. Baik, pada riwayat yang lain, wa fi sahih adabil mufrad, man ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahayatain fahatain wa huwa fil jannati kahatain. Siapa saja yang merawat
memberikan nafkah, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, ditambah lagi apalagi pendidikan, sampai mereka hatta tudrika, sampai mereka paham, sampai mereka sudah bisa mandiri, maka aku akan masuk bersama dengan dia di dalam surga seperti dua jemari ini, yaitu dekat tempatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Ya'la dengan lafaz man kana lahu thalathu banat aw thalathu akhawat fattaqallah wa aqama 'alaihinna kana ma'i fil jannati hakadha. Siapa saja yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 saudari-saudari perempuan, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia menunaikan kewajiban untuk merawat mereka, memberikan nafkah kepada mereka, maka dia bersamaku di surga seperti 2 jemari ini. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, kedudukan yang dekat, tidak ada pemisah antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara 'alaihinna wa kasahunna fi jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Hadis berikutnya Nabi mengatakan siapa saja yang memiliki 3 orang anak perempuan kemudian bersabar atas mereka, memberikan pakaian kepada mereka, dari apa? Dari harta yang dimilikinya, min jiddatih ay ginah, dari sesuatu kekayaan yang dimilikinya, maka mereka ini yaitu anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi pelindung baginya dari siksa api neraka. Kemudian pada riwayat yang lain dalam riwayat Ibnu Majah, man kana lahu thalathu banatin fasabara 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatih kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyam. Di sini dirinci siapa saja memiliki 3 anak perempuan, bersabar, memberikan makan pada mereka, memberikan minum, memberikan pakaian, dari harta yang dimilikinya, maka mereka menjadi hijab dari siksa api neraka pada hari kiamat. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Siapa saja dari kaum muslimin yang dia mendapatkan 2 orang anak perempuan, kemudian berbuat baik dalam merawat keduanya, kecuali keduanya akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banat yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatu albattah. Siapa saja memiliki 3 orang anak perempuan, dia memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, memberikan kecukupan dan mengasihinya, maka sungguh anak-anak itu sungguh dia mesti akan mendapatkan surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, kemudian seorang laki-laki dari sebagian kaum tersebut bertanya, wa thintaini ya Rasulullah? Qala wa thintain, karena dalam hadis tadi 3 orang anak perempuan. Maka laki-laki ini bertanya, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? Apakah juga mendapatkan pahala seperti itu? Maka Nabi mengatakan wa thintain, dan juga 2 orang anak perempuan dia miliki, dia rawat, dia cukupi, maka termasuk sebab untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Hampir sama dengan hadis sebelumnya, tidaklah seorang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 saudari-saudari perempuan, kemudian dia berbuat ihsan kepadanya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Dari pasal ini kita bisa menyimpulkan keutamaan dari berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan, yaitu 2 hal pokok, yaitu menjadi sebab dia terlindungi dari siksa api neraka dan menjadi sebab dia akan masuk ke dalam surga. Nah, maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya anak perempuan, maka hendaknya dia ihtisab, dia memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Nah, dan dia juga lebih semangat dalam berbuat ihsan kepada mereka, terutama dalam mengajari mereka agama dan mengajari mereka adab. Nah, karena terus diketahui bersama bahwasanya yang memberikan pendidikan kepada anak perempuan ya lebih repot. Apalagi yang butuh antar jemput, orang tua harus bersabar mengantar putri-putrinya karena mereka tidak bisa berangkat sendiri, diantar. Nah, orang tua mengantar ke majelis ilmu, anak-anak perempuannya ke majelis ilmu diantar, nanti pulang dijemput. Ini perbuatan ihsan, maka jangan sampai lalai dari hal tersebut. Nah, perbuatan ihsan kepada mereka di antara yang paling pokoknya dari sisi pendidikan. Nah, antar mereka dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian arahkan untuk mereka belajar ketika di rumah. Kemudian juga didik mereka di atas adab-adab Islamiyah. Maka apabila seorang telah mengupayakan yang demikian, maka biidznillah tabaraka wa taala hal itu sebagai sebab untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari azabnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.